kita akan mencoba sebuah demo aplikasi keuangan sekolah. Kita masukkan URL link spp.performa.myid. Ini sudah saya sesuaikan dengan SMIB Nurul Hikmah Trenggalek. Di sini tampilannya seperti ini, aplikasi di awal. Oh ya, ini bisa juga diakses via HP nggih. Jadi tidak hanya laptop, ini bisa diakses via HP. Kita masukkan username dan passwordnya, kita login. Seperti ini tampilannya, Bapak Ibu. Di sini ada total siswa-siswi, ada laki-laki, perempuan, alumni, informasi singkat, dashboard. Karena ini master yang pertama, kita input tahun pelajaran. Contoh misalkan kita masukkan tahun 2022, 2023. Ini tahun pelajaran 2022-2023. Kita simpan seperti ini tahun pelajaran. Berikutnya, karena ini masih awal, kita input kelas, kita tentukan kelas dulu. Ini setting awal nih, ketika di awal-awal menggunakan aplikasi ini. Kita contoh kita input kelas 7 karena ada reguler dan mondok, kita input dulu kelas 7 yang reguler misalkan. Ini contoh saja nih Bapak Ibu nih. Kelas 7 reguler kita simpan. Seperti ini, terus kita input lagi yang kedua kelas 7 yang mondok. Kelas 7 kita tulis saja kelas 7 pondok gitu aja Bapak Ibu ya. Pondok. Seperti itu, kita simpan. Setelah ini kita input lagi kelas 8 yang reguler. Ini bisa custom menyesuaikan kebutuhan panjenengan, kita simpan. Untuk sementara 3 kelas ini dulu yang kita input. Berikutnya kita coba menginput data siswa. Seperti ini, kita tambahkan data dengan klik tombol icon plus, tambah data ini, kita klik. Kita masukkan NIS, nomor induk siswa, bisa diisi dengan NISN Bapak Ibu ya. Contoh satu nama lengkapnya misalkan kita input Andi Kurniawan misalkan. Jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Trenggalek, tanggal lahirnya kita input misalkan kita cari tahunnya misalkan tahun 2009 misalkan. Kita cari tahunnya 2009. Kita masukkan bulannya misalkan bulan Januari tanggal 27. Setelah itu kita pilih kelas seperti yang sudah kita input tadi, kita sesuaikan. Nomor telepon siswa kita masukkan. Ini ngawur aja Bapak Ibu ya. Alamat kita tulis saja Paraan Trenggalek misalkan. Setelah itu kita input nama ibu kandung. Misalkan Bu Haryati misalkan. Terus ayah kandungnya misalkan Pak Suparno misalkan. Terus nomor telepon orang tua kita masukkan. Oh iya, kita juga bisa mengganti foto siswa di sini. Kita simpan. Terus setelah ini kita tambahkan lagi data siswa. Kita coba lagi ya. Kita masukkan cewek misalkan. Nomor induk siswa 112. Misalkan Dini Anekawati misalkan. Kita klik perempuan, tanggal lahir Tulungagung misalkan. Terus tanggal lahir misalkan 2009 sama kita misalkan 2009. Ini contoh saja nih. Bulan November tanggal 4 misalkan. Kita pilih kelas, misalkan yang mondok itu nomor telepon kita masukkan, ngawur saja ini karena hanya contoh. Alamat juga kita masukkan.
Ini nama ibu kandung, jangan lupa ini kita input Bu Sutiah misalkan, terus nama ayah kandung Pak Soekarno misalkan. Nomor telepon orang tua kita input. Oke, kita simpan. Untuk data siswa, kita bisa menggunakan fitur import, Pak Ibu. Jadi nanti kita tidak perlu input satu-satu, tapi kita import dari data yang sudah ada di sekolah. Jadi kita tidak perlu input satu persatu. Kita tinggal import saja, nanti data siswa sudah masuk semua. Seperti itu. Kita juga bisa cetak PDF data siswanya. Setelah itu kita menentukan jenis pembayaran. Kita mengenakan pembayaran apa saja ke anak didik. Ini masih kosong, kita tambahkan. Misalkan untuk nama pembayaran, misalkan ini bisa SPP segala macam, gitu. Kita masukkan untuk awal kain seragam sekolah biru putih misalkan. Kita pilih tahun pelajaran. Jadi pengadaan ini untuk tahun pelajaran berapa, kita masukkan. Tipe pembayaran bebas angsuran, karena ini bukan tiap bulan. Jadi bebas angsuran ini bisa dilunasi, bisa dibayar nyicil. Kita tentukan kelas pembayaran untuk bisa kelas 7 reguler dan pondok, atau semua kelas bisa kita klik, bisa kita pilih, kita simpan. Setelah ini kita coba input lagi jenis pembayaran. Kita input lagi. Misalkan kelas olahraga misalkan seragam olahraga atau apa ya, pakaian olahraga. Kita input. Kita pilih tahun pelajaran 2022-2023. Pembayaran bebas angsuran, masukkan biaya misalkan 80.000 misalkan. Kita pilih kelasnya. Kita klik simpan. Ini setting yang harus kita input. Untuk berikutnya kita tinggal melakukan transaksi pembayaran apabila ada yang membayar. Ini kita lihat Andi Kurniawan ini tagihannya sudah masuk, tagihan seragam biru putih dengan nominal 100.000, statusnya belum lunas karena belum ada pembayaran. Kita klik juga pengolahraga 80.000 juga belum lunas. Setelah ini kita coba untuk input pembayaran. Caranya seperti ini, transaksi pembayaran. Kita masukkan list atau nama siswa, kita masukkan list saja. Andi Kurniawan, kita pilih dia mau membayar yang mana, misalkan seragam biru putih, dibayar lunas misalkan, kita klik bayar, nominalnya 100, jadi dibayar lunas, kita klik bayar. Terus pakaian olahraga, misalkan ini kita coba membayar sebagian, misalkan dicicil dulu, misalkan dicicil 50.000 misalkan. Kita klik bayar, nanti di kolom sebelah kanan itu sudah ada totalnya, total 150. Kita lanjutkan pembayaran. Seperti ini. Kita simpan. Nah, dengan demikian pembayaran berhasil. Kita bisa lihat di data pembayaran. Di sini sudah muncul langsung otomatis nomor kwitansi. Bisa kita klik rinciannya seperti ini. Jadi tanggal bayarnya segala macam ada semua di sini. Kita bisa print. Kita bisa cetak di printer atau kita cetak PDF. Kita simpan secara PDF. Untuk sementara kita simpan PDF dulu. Seperti ini kita simpan. Jadi secara otomatis kita bisa mencetak struk pembayaran, bisa dicetak langsung via printer, bisa disimpan via PDF. Kita lihat dulu filenya seperti apa. Bukti pembayaran Andi Kurniawan tadi, kita klik. Nah, seperti ini PDF-nya. Jadi ada data siswa, nomor
NIS, ada nama kelas, tanggal pembayaran, totalnya sekian. Seperti itu. Ini otomatis nggih Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu tulis manual, sudah langsung tercetak secara otomatis by sistem. Sekarang kita cek di data siswa, statusnya Andi Kurniawan seperti apa. Kita klik tagihan. Nah, di sini kita akan melihat seragamnya sudah lunas. Sementara pakaian olahraga, karena dibayar 50.000, maka belum lunas dengan sisa tagihan 30.000. Seperti ini. Begitu Bapak Ibu. Kita klik data pembayaran, sudah ada rinciannya. Bayar tanggal berapa, dibayar berapa, sudah ada semua. Seperti itu. Setelah ini kita akan melihat bagaimana cara mengakses laporan. Seperti ini. Laporan tagihan aja. Kita klik kelasnya apa, kita bisa tentukan, misalkan yang reguler atau semua kelas. Pilih seragam biru putih misalkan. Yang sudah membayar siapa aja, yang belum siapa. Kita tampilkan. Nah, akan tampil laporan seperti ini. Jadi Andi Kurniawan sudah membayar 100.000 lunas, sementara Dini Anekawati belum membayar. Statusnya masih silang merah. Seperti itu ya. Ini bisa kita cetak di Excel, bisa kita cetak di PDF. Demikian juga pakaian olahraga, Andi Kurniawan sudah membayar 50, sisanya 30, statusnya belum lunas, masih silang merah. Dini Anekawati belum bayar sama sekali, statusnya juga merah. Seperti itu. Jadi di dashboard sudah muncul, ada transaksi pembayaran segala macam. Demikian Bapak Ibu.